Pada sewaktu-waktu, kata Ajuzidi memulai. Di akhirat, Tuhan Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Para malaikat bertugas di sampingnya. Di tangan mereka tergenggam daftar dosa dan pahala manusia. Begitu banyak orang yang diperiksa. Maklumlah, di mana-mana ada perang. Dan di antara orang-orang yang diperiksa itu, ada seseorang yang di dunia dinamai Haji Saleh. Haji Saleh pun tersenyum saja, karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke dalam surga. Kedua tangannya ditopangkan di pinggang sambil membusungkan dada dan menekurkan kepala ke kuduk. Ketika dilihatnya orang-orang yang masuk neraka, bibirnya menyunggingkan senyum ejekan. Dan ketika ia melihat orang-orang yang masuk ke surga, ia melambaikan tangannya seolah hendak mengatakan, "Selamat ketemu nanti." Bagai tak habis-habisnya, orang yang berantri begitu panjang, susut di muka bertambah yang di belakang, dan Tuhan memeriksa segala sifat-sifatnya. Akhirnya, sampailah giliran Haji Saleh. Sambil tersenyum bangga, ia menyembah Tuhannya. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama. "Engkau?" "Aku Saleh, tapi karena aku sudah ke Mekah, Haji Saleh namaku." "Aku tidak tanya nama. Nama bagiku tak perlu. Nama hanya buat engkau di dunia." "Ya Tuhanku, apa kerjamu di dunia?" "Aku menyembah engkau selalu Tuhanku." "Lain?" "Setiap hari, setiap malam, bahkan setiap masa aku menyebut namamu." "Lain?" "Ya Tuhanku, tak ada pekerjaanku selain daripada beribadah menyembahmu, menyebut namamu bahkan dalam kasihmu. Ketika aku sakit, namamu menjadi buah bibirku. Dan aku selalu berdoa, mendoakan kemurahan hatimu untuk menginsafkan umatmu." "Yang lain?" Haji Saleh tak dapat menjawab lagi. Ia menceritakan segala ia kerjakan, tapi ia insaf. Pertanyaan Tuhan bukan asal bertanya saja. Tentu ada lagi yang belum dikatakannya. Tapi menurut pendapatnya, ia telah menceritakan segalanya. Ia tak tahu lagi apa yang dikatakannya. Ia termenung dan menukarkan kepalanya. Api neraka tiba-tiba menghawakan kehangatan dari tubuh Haji Saleh, dan ia menangis. Tapi setiap matanya mengalir, diisap kering oleh hawa panas neraka itu. "Lain lagi?" tanya Tuhan. "Sudah hambamu menceritakan semuanya, oh Tuhanku yang maha besar, lagi maha penyasih dan penyayang, adil dan maha tahu." Haji Saleh yang sudah kuyu mencobakan siasat merendahkan diri dan memuji Tuhan dengan mengharapkan semoga Tuhan bisa berbuat lembut terhadapnya dan tidak ada salah lagi kepadanya. Tapi Tuhan bertanya lagi, "Tak ada lagi?" "Oh, Tuhanku, aku selalu membaca kitabmu." "Yang lain?" "Sudah kuceritakan semuanya, oh Tuhanku. Tapi kalau ada yang lupa kukatakan, aku pun bersyukur karena engkaulah maha tahu. Sungguh, tidak ada lagi yang kukerjakan di dunia selain yang kau ceritakan tadi." "Ya, itulah semuanya Tuhanku." "Masuk kamu." Dan malaikat dengan sigapnya menjewer Haji Saleh ke neraka. Haji Saleh tidak mengerti kenapa ia dibawa ke neraka. Ia tak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan daripada yang ia percaya Tuhan tidak silap. Alangkah tercengangnya Haji Saleh karena di neraka itu banyak teman-temannya di dunia terpanggang hangus, merintih kesakitan, dan ia tambah tak mengerti dengan dirinya. Karena semua orang dilihatnya di neraka itu tak kurang ibadahnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka dan bertanya kepada mereka di nerakanya semua. Tapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang pun itu tak tahu, tak mengerti juga. "Bagaimana Tuhan kita ini?" kata Haji Saleh kemudian.
Bukankah kita disuruhnya taat, beribadah, teguh dan beriman? Dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita. Tapi ini kita dimasukkannya ke neraka. Ya, kami juga heran. Tengoklah itu orang-orang senegeri dengan kita semua, dan kurang ketaatannya ibadah, kata seorang yang di antaranya. Ini sungguh tak adil. Memang tidak adil. Kata-kata orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh. Kalau begitu, kita harus minta kesaksian atas kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan. Kalau ia silap, masukkan kita ke neraka. Benar. Sorakan yang lain membenarkan Haji Saleh. Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapannya, bagaimana? Suatu suara melengking di dalam kelompok orang itu yang banyak itu. Kita protes, kita resolusikan, kata Haji Saleh. Apa itu revolusi? Tanya suara yang lain, yang rupanya di dunia menjadi pemimpin gerakan revolusioner. Itu tergantung pada keadaan, kata Haji Saleh. Yang penting sekarang, mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan. Cocok sekali. Di dunia dulu adalah dengan demonstrasi saja banyak yang kita peroleh. Sebuah suara menyela. Setuju. Mereka bersorak ramai-ramai. Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan. Dan Tuhan bertanya, kalian mau apa? Haji Saleh menjadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan. Dan suara yang menggeletar dan berirama rendah, ia memulai pidatonya. Oh Tuhan kami yang maha besar, kami yang menghadapmu ini adalah umatmu yang paling taat beribadah, yang paling taat menyembahmu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut namamu, memuji-muji kebesaranmu, memprogandakan keadilanmu dan lain-lainnya. Kitabmu kami hafal di luar kepala kami, tak sesat sedikit pun kami membacanya. Akan tetapi Tuhanku yang maha kuasa, setelah engkau panggil kemari, engkau memasukkan kami ke neraka. Maka sebelum hal itu terjadi yang tak diingini, maka di sini atas nama orang-orang yang cinta padamu, kami menuntut agar hukumannya kau jatuhkan kepada kami ke surga sebagaimana yang engkau janjikan dalam kitabmu.